dilanjutkan lagi dengan dari Baxia gitu. Iya sih. Apabila nanti dari mid lanernya mereka gunakan lagi dengan hero-hero early-nya yang memiliki satu power damage, ini akan sangat nikmat sekali loh. Iya. Untuk pemain-pemain dari Akira. Tapi Bener mungkin juga. sekarang ya di match up kita yang keempat ini, Edit yang tadinya selalu menjadi perebutan untuk di first and second pick, ternyata gak diambil sama sekali, bahkan masuk ke dalam banning yang kedua. Second phase ya justru dia masuk ya, dan opsinya memang masih ada sih dari EVOS Glory, bisa ditaruh di arah Romer, dan Yuzong pun sama, belum keluar loh hari ini sama sekali. Cuma power dari Yuzong ini sebenarnya gimana Om, selain ngincer ke area backline? Dia juga bisa menangin buat early phase-nya ya. Laningnya ya? Laningnya kuat banget buat Yuzong dengan pasifnya dia, burst touch-nya dia yang bakal bisa nge-regen lagi buat HP-nya selama berani sih. Kalau kita berani buat mukul lawan, hit lawan dengan maksimalin stack pasifnya dia bakal kuat banget buat Yuzong. Dan respect dengan efek sana yang biasa dipakai oleh Dreams dan Arlot Ben. Carmilla. Oh iya sorry, Carmilla Yang potensial di arah Romer ya? Berarti? Romer Carmilla bener. Wah ini Burst misalnya, of touch kan? misalnya ada dikombinasikan juga dengan adanya Lui yang dipilih oleh Akira. Oke. Buset, sekalinya mereka keluar di satu titik, ini kombinasi jahat tau. Mereka keluar ke satu titik, Grok ikut di situ, mendadak wild charge. Ini bahkan Loyi gak masuk kayaknya di mana-mana ya. Iya, Lui masuk di mana-mana. Loyi kayak tadi kayaknya saya selalu ada ya di match 1 sampai 3. Pas saya udah mulai dilupakan ya? Break makan kali dia. Aduh, istirahat dulu. Tapi memang tiap tim punya preferensinya masing-masing sih. Setuju. Dan sebenarnya masih possible nggak sih di hierarki Akira? Cici. Dan Cici ternyata yang diambil. Yap, Cici. Tapi targeting untuk Cici sendiri di sini hanya Terisla ya. Dan kalau kita bicara soal head to head antara Cici dan Terisla untuk di laning phase, ini masih bisa dipegang dengan Terisla, apalagi dengan War X yang memang sudah di buff juga. Nah masalahnya dua hero ini adalah dua hero yang memang menggunakan War X untuk first item, baik untuk Cici dan juga Terisla. Jadi tinggal siapa yang bisa dapetin di early game lebih cepat, itu bakal jauh lebih untung. Loyi-nya akhirnya muncul sekarang bersama dengan Tydeal. Akhirnya. Waduh. Heavy CC lagi. Nah ini dah, metodenya masih sama. Masih sama, ya benar. Mereka bakal main full crowd control juga ya. Mungkin kecuali Cloud, tapi Cloud juga kalau kita bilang ya ini crowd controlnya dalam rupa damage. Dengan Blessing Duet yang bakal dipakai. Tapi di mana area? Betul, Tempest of Blade bisa knock up ke atas kan. Oh ya. Yang berubahnya positioning dari pick-pickannya aja Om ya. Betul. Ya mungkin kalau kita ngelihat dari MPL kemarin ya, ini pasti mungkin akan ada yang di depan, tapi ini berubah. Diganti-ganti aja. Digeser ya, aja, Digeser, benar-benar digeser. Dan last pick-nya Roger Flex kah? Tapi mereka kurang di mid lane-nya sih. Faramis, oke. Bukan Roger Flex, karena memang sudah punya Baxia ya. Ya. Gusta untuk gold lane. Sagan seperti biasa juga power pick dia adalah Faramis. Dan kembali muncul sekarang buat Faramis, dan ini cukup menakutkan dengan Faramis yang dihadirkan oleh Akira. Karena dengan longer team fight-nya akan lebih menguntungkan untuk Akira. Bener sih, tim fight panjang bakal menutup momentum nantinya dari Tigreal, Terizla, atau bahkan Loyi. Kecuali Netherlands bisa dipancing keluar dengan si Anavel. Oh, jadi tugasnya Anavel ya. Tugasnya Anavel untuk memancing ke arah Netherrealm. Dan kita bakal lihat El Clasico versi internasional antara EVOS Glory versus RRQ Akira di game yang pertama, Best of 2 series bersama Ranger Remas dan juga Owl. Alright, derby klasik internasional. Walaupun berbeda region, tapi memang dari tim yang memiliki history rival yang nggak bisa kita pungkiri. Betul. Derby klasik, mampukah RRQ Akira membalaskan dendam dari saudara mereka yang berada di region MPL ID, atau bahkan EVOS Glory benar-benar membungkam RRQ di dua region? Ya, karena bukan cuma di region dari MPL dan MDL-nya juga ya. Betul. Udah kelihatan banget soalnya kemarin dari SPS juga digadang-gadang EVOS ini lagi mukbang RRQ. Dan inilah RRQ yang akan mereka lawan nih selanjutnya. Betul. Karena sebelumnya di Sena, di Hoshi, udah. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Karena kalau ngelihat kita ini dari Anavel dengan Link-nya kembali ini. Dan sekarang kalau kita ngelihat di hari ini Link sangat laris manis ya. Cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan Link-nya di dalam kemenangan. Nih kalau kita ngomongin 3 kemenangan yang sudah terjadi, semuanya ada Link, ya kan? Kecuali match 1.
Ya, itu pakai Julian. Julian dan juga Roger karena match 2 ada linknya Kairi, match 3 tadi penutupnya ada link dari Kartezi. Oke, dan apakah link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh EVOS Glory? Karena kalau ngeliat sekarang juga di arah top lane Gusta Lagusta. Damage yang disumbangkan oleh Hanavel. Ini membuat sekarang dari Gusta Lagusta mundur dulu nih, dan bahkan ini ngebantu Bransnya untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Hanavel barusan adalah dia tuh nge-trigger Purify-nya dulu. Ketika Purify-nya nggak ke-trigger, dia nggak mau masuk. Yap. Kalau Purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk, dia akan kehilangan purple buff. Ya, dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan, makanya. Dan turtle yang pertama sekarang sudah muncul, di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya. Bergerak ke arah bawah, kedua belah mid laner sedang berbagi XP juga untuk bisa menginjak level 4-nya untuk bisa mendapatkan source ultimate. Tapi nampaknya Hanavel melakukan pertukaran atas turtle terhadap orange buff. Dia tahu betapa sakit rasanya digaruk. Dan bahkan Purify game dia kepetok. Second, dia harus menggunakan Purify dan bahkan ramp-nya terlalu mahal. Ternyata source skill yang keluar di depan sana. Meanwhile, Luis bakal coba untuk memberikan pressure di arah purple buff. Yap, recall yang memang tadi bisa digagalkan ya. Tapi memang nggak ada hal yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis selain mendelay aja waktu kepulangan dari Hanavel. Dan purple buff sekarang udah mulai rame nih. Udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya, mengganggu dan mendelay lagi untuk Hanavel bisa mendapatkan purple buff tersebut. Tapi udah ada udah ada retribution kali ini. Udah ada retri dan Purify ada di dua tangan dari EVOS Glory. Dan jujur lihat di arah bottom lane, mereka tidak akan membiarkan King diam begitu saja. Tapi untuk ngomongin team fight dengan adanya King yang kuat dan perkasa sekarang dengan level yang paling tinggi, bahkan ya memang levelnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi dia berada di level paling tinggi bersama dengan Hanavel di lawan Gusta Lagusta. Dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Cloud9. Tapi kalau itu terjadi nanti, dia akan kena sendiri ganjarannya. Karena memang masih belum ada item juga ya buat Cloud9-nya ya. Tapi watch out. Oke, Watch dikeluarkan. Dengan Secret Hammer berhasil memancing. Flicker and dari seorang Lewis. Blast from front. Udah ke belakang bakal coba ditabrak oleh seorang King. Lihat Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit parameter untuk tidak bisa ditumbangkan Branch-nya. Karena kalau tadi Branch tertabrak, berhenti pergerakannya dan Purify terpancing minimal. Itu minimal banget. Minimal banget ya. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan 3 match yang tadi kita saksikan ya. Kayak early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula. Setup nantinya menuju ke arah turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini goldnya pun sama. Kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya untuk memegang ke arah objektif terhadap turtle, harusnya King pasti punya keunggulan lebih ya. Yes, dan bahkan Hanavel kali ini selamat datang di international scene. Mungkin dia belum panas, jadi dia membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat di mana Hanavel permainan dengan Link ya. Karena kita tahu Link Hanavel salah satu Link yang terbaik yang ada di MPL ID untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya, selain alfanya ya, Linknya juga mengerikan. Mengerikan sekali sih Linknya. Aku lebih benar-benar mengerikan Linknya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di-setup duluan oleh EVOS Glory tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira nih. Dengan satu Turtle tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah, Tekashi. Oke, di dive in dan Hanavel kali ini udah gak ada tempat soft blade dan hampir saja ter-take down. Meanwhile, dari mid lane pasukan dari RRQ Akira, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah orange buff dan untungnya King nggak tahu ada Hanavel di sana. Kalau King tahu dengan darah 1/4 dan tidak ada tempat soft blade, gue yakin 1000% King akan nabrak Hanavel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti, minimal retributionnya kepake lah Hanavel. Oke. Dan kita akan melihat sedikit dari replaynya ya, terikat dengan curtain skull. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Tapi WhatsApp Flicker berhasil mendapatkan Cloud9 tapi ternyata Purify game is empty. Meanwhile Implosion masih sempat keluar dan tertabrak dengan adanya Temo 1 kali 24 jam membuat para pasukan dari RRQ Akira. Mereka terkena surprise harusnya karena Cloud9 is coming. Dan Rem ternyata menyelamatkan semua pasukan RRQ Akira.
Dan mereka mencoba untuk membalaskan kembali teamfight yang dimiliki. Meanwhile Fluffy memiliki power defensif. Coba dipasang begitu saja. Fluffy almost never enough. Tapi nampaknya Anavil juga gagal untuk mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Jadi bisa kita bilang EVOS Glory rugi total. Rugi ya. Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah Netherrealm. Tadi ada Cloud Kun yang masuk sendiri, dia mau coba untuk melakukan adanya aksi backstep. Namun Netherrealm ini juga mengubah segalanya, semua jadi miskalkulasi dan 4 pemain yang berdekatan juga dari RQ Akira akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Cloud Kun yang memang harus tumbang. Usaha dari Anavil bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi ke arah turretnya, tapi memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Luis, respect is the key. Jangan sembarangan. Main coba masuk ke dalam sana. Dan bahkan kita bisa lihat perpasukan dan tim RRQ Akira. Mereka terkena surprise. Dia top lane. 1 poin kill yang mahal. Plastic di atas dikeluarkan oleh seorang Brans. Meanwhile Anavil benar-benar di zoning out. Dan kalau aku jadi Anavil, kali ini dia harus tenang. Dia harus farming dulu. Nggak apa-apa sekarang dihajar abis-abisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Wildcats telah dikeluarkan seorang Luis. Implosion berhasil mendapatkan 2, tapi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Akira masih bertahan. Dan Ram mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis, tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena Brans is coming. Damage per second from Cloud Brans yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Akira, apalagi King yang dari tadi belum ke pressure. Yap. Dan kunci jawaban dari RRQ Akira dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back, ini harus di-trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang kena ke arah 2 orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga dan follow up CC juga dari penalty zone yang akhirnya membuat dari RRQ Akira mereka harus bisa dikalahkan dari segi team fight-nya juga. Tapi diversion lagi-lagi membuat dari Cloud Kun dan Brans ini cepat banget pastinya untuk bisa melakukan rotasi. Dan jangan lupakan Anavil ini juga cukup mandiri. Dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Kalau kita lihat dari Luis dengan gameplay yang cukup agresif ya, dari tadi dia cukup nempelin juga ke arah Anavelnya, ini udah mulai dibungkam. Dan kalau aku lihat, ini adalah salah satu kelihayan dari Anavil. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak di zoning out di arah purple-nya. Dia nggak dibukain map-nya, nggak apa-apa. Selama dia pegang purple, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak point kill, tapi farming aja. Memang Link, kalau bisa kita bicarakan, early punya pressure, tapi nggak mematikan. Beda sama pressure mematikan seperti kayak instant Nolan, ya kan? Julian, nah itu mematikan. Kalau misalnya dari Link nggak mematikan, memang pressure sangat kuat. Tapi lihat di depan sana, Wildcats all in menuju ke arah seorang Fluffy. Ditelan bulat-bulat. Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anavil. Kalaupun dia sekali mencoba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Nggak ada Wildcats di sini. Ya, dan one thing yang aku notes banget dari Anavil adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Lihat dia udah level 13, sedangkan King masih level 11 yang baru saja menginjak 12. Baru aja nginjak 12, sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya 3 assist. Anavil nggak punya apa-apa. Dreams di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Brans mencari stack terlebih dahulu. Tapi King nggak bisa melahan lama. Untuk Lord Legend dan Power of Retribution. Anavil berhasil men-take over Lord. Dan bahkan di depan sana, mereka membuat para pasukan dari tim RRQ Akira menjadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation, dia nggak bisa mundur ke arah belakang Cloud Kun. Satu-satunya wall chest yang dikeluarkan oleh Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa team fight di dalam kondisi seperti ini, Lord akan bebas. Dan tentunya Anavil akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Tapi Anavil masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan satu Retribution, stealing Lord dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk EVOS Glory kali ini. Berhasil untuk mensaman Lordnya di arah bawah. Split push power jangan lupakan, bukan cuma sekedar dari Anavil. Brans ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Anavil, tapi enggak untuk nanti. Enggak untuk nanti kalau dia udah punya item untuk bisa penetration. Turun di arah bottom lane, but it's okay. Para pasukan dari tim RRQ Akira pun gak ada bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Dan ini Lord yang pertama juga sih, jadi memang masih bisa di-clear, tapi potensi yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Glory adalah menghancurkan inner turret di arah atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King
ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali mid turret karena ini vision satu-satunya mereka tahan. Nah itu dia. Satu-satunya jembatan untuk top turret ke bottom ke mid ada di mid turret mereka. Kalau mid turret outer mereka juga pecah, case-nya akan berbeda. Ya, dan jangan lupakan ada Luoi ya, yang bisa kemanapun tapi Ki. Outcell Gaming bersama dengan Walter setelah dikeluarkan Blessed Red dari seorang Franz. Berhasil menghentikan pergerakan dari Akira. Mundur karena belakang karena sakit, tapi nampaknya kita lihat Cloud9 adalah satu-satunya damage deal yang bisa dibuat oleh Evil's Glory yang akhirnya mendapatkan double kill. Curse and Curse memang mendapatkan beras di arah belakang, tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang Cici di arah bottom lane. Gak ada. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tapi memang 1 tukar 2 yang terjadi ya, dan ini di replaynya Temples of Blade yang connect ke arah King-nya, sedangkan di sisi lain memang Brands-nya dipegangin dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja, dikasih aja pulang, nggak mau terlalu memaksakan juga semenjak memang dari research-nya juga tadi udah keluar. Dan memang nggak banyak kill sih, 4-6 sekarang. Gold sih juga nggak beda jauh, tapi EVOS Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan bagaimana power mereka udah didapetin dari masing-masing. Dari Brands-nya, dari Anavel yang udah join fight juga. Dengan modal, tadi ada Hasclaw, ada BOD juga, dan Berserker's Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari RQ Akira. Oke. Anavel kali ini dia harus ingat terus dengan adanya purple buff yang dia miliki, dia harus tepat hitungannya. Karena kalau tidak, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang, purple buff-nya juga akan hilang. Dan kontes kalau misalnya berhasil dapatkan Lord sekalipun terkena wipe, nggak bakal baik sih untuk EVOS. Iya, dan sepertinya RRQ Akira mereka nggak gentar ya. Itu dia. Mereka set up duluan karena mereka pede dengan adanya utility jungler. Dia bisa pegangin Lordnya dulu, tapi sepertinya ada sedikit keraguan-raguan. Kalau ngeliat antara Luisnya juga dan Tekashi-nya bergerak ke arah tengah, di reset dulu, ditarik ulur dulu nih. Oke, Brans sudah berhasil mendapatkan sedikit clear momen di arah bottom lane. Gak maksimal, gak semuanya, tapi clear momen udah dia dapatkan. Dan saat ini, di mana Anavel tidak memiliki purple buff adalah sebuah waktu yang dimiliki dari tim RRQ Akira untuk bisa melakukan team fight. Mereka udah melakukan setup Dreams, Culture Gaming telah terlihat. Tapi nampaknya target utama mereka di sana Bloodshot! Berhasil menyelamatkan the power of retribution dari seorang Anavel. Dia mulai masuk, mencoba untuk menyelesaikan semua dari blasting dan from Brans. Tidak bisa mendapatkan banyak hal. Sedangkan dengan Avengers di sana cukup sakit. Dan Anavel, dia harus mundur ke belakang. Maniac akan coba di tangan Anavel. Apakah coba akan datang? Ini dia Maniac from Anavel, harusnya di tangan dari Gusta Lagusta. Dan itu dia, di cover dengan baik oleh seorang Tekashi karena dia tahu Tekashi akan mendapatkan momen dan one last hit dari seorang Tekashi. Gak bisa mendapatkan Anavel. Iya, dan ternyata energinya tidak cukup ya sepertinya tadi untuk bisa mendapatkan bahkan Savage di depan mata harusnya. Tapi sayangnya energi pun itu menjadi penghalang. Hampir joki lagi. Hampir joki. Untung dari awal dia nggak punya purple. Kalau dia punya purple, gua jamin itu udah ada Savage dengan Anavel. Iya, itu udah pasti sih. Tadi nggak bisa turun dari temboknya. Dia nggak bisa turun dari tembok, dia nggak bisa loncat. Dan bahkan di arah top lane sana dengan power yang sangat cepat untuk memberikan clear terhadap Lord. Clear terhadap Lord, bukan clear terhadap wave ya. Ini case yang berbeda. Ya, karena super wave minion masih ada ya. Di arah bawah, di arah tengah juga udah di clear sebenarnya. Tapi untuk in-game equipment kali ini, 12.900 banding 7.400. Kedua belah jungler yang sangat-sangat signifikan. Walaupun memang dari King sekarang udah level 14, tapi Anavel dengan 5 kill yang disumbangkan secara sendirian. Ini menjadi satu momentum lagi untuk EVOS Glory. Dan jangan lupakan Cloud9. Ini bisa membawa nantinya Brands maupun Fluffy dan Dreams untuk ke lini belakang. Dan aku tadi sempat berpikir Anavel berani masuk, mungkin dia punya Sky Pister, ya kan? Tapi ternyata di itemnya tidak ada Sky Pister. Tidak ada, dia nggak. Jadi secara tidak langsung, dia cukup mengandalkan Endless Battle tadi dong. Setelah Finvoice masuk, Deviant dan true damage yang masuk, itu bisa dapetin Roger. Tapi yang mulai harus coba difikirkan kembali, secara di atas kertas tertulis dengan resmi, kalau Roger itu di atas assassin yang ada di muka bumi Land of Doubt. Susah, di targetnya susah banget ya. Dia punya dodging skill, ya kan? Tapi penalty zone kali ini masih coba ditahan Fluffy! Oke, gak ada yang lihat, it's okay, no problem. Membuat para pasukan dari tim RRQ akhirnya mereka berhasil mempertahankan base mereka. Gak ada yang lihat, Gi, gak ada, gak masalah. Aman aja? Aman aja, jadi kita harus coba mundur lagi untuk para pasukan EVOS Glory. Oh, tapi Trilane push loh ini. Trilane push. Bakal dipaksa kah? Tapi mereka apakah punya penalty zone untuk ngebukanya? Atau bahkan Implosion? Implosion karena terlalu banyak Purify kali ini. Menurut aku, yang pantas banget untuk diberikan
sebagai tumbal itu penalty zone dibandingkan no implosion. Yap. Aku lebih suka itu. Kenapa? Fluffy punya banyak banget yang bisa membalas tukar damage. Aku nggak bilang dia akan lifesteal tinggi, tapi tukar damage. Sedangkan kalau misal Dreams udah masuk implosionnya gak berhasil terkena Purify, gak ada jalan untuk pulang. Untuk Lebih sustain lah ya buat Fluffy ya. Dia punya lifesteal, dia punya execution strike-nya juga. Ada damage, Ada ternyata masih worth it. Oke, dan nantinya Implosion akan bisa jadi follow up lagi untuk sisi tambahan ya dari arah belakang tentu saja. Tapi kita akan melihat dari RRQ Akira mereka akan melakukan defense setelah tersisa juga satu base turret di arah tengah. Perbedaan antara kedua belah jungler ini menginjak ke angka 7.000. Bang, ini GPM-nya berapa nanti ya dari Anavel ya, well farm banget walaupun memang tadi udah yang tumbang satu kali shutdown, tapi diversion, sneaky picky King. Oke, Akan jadi target kah? Tapi King lupa kalau dia punya Brass dan Watchers dia tidak mendapatkan Brass dan juga Kelaku. Lihat Tekashi, Brassnya aku tidak dapat sana karena ada Curtain Crow. Mundur ke arah belakang, Brass gak boleh, dia harus tumbang. Kalau dia tumbang bahaya. Ini bisa menjadi bencana karena para pasukan dari tim RRQ Akira. Lihat mereka dengan tempo softlet, satu-satunya pilihan utama dari Anavel harus mundur ke arah belakang. Anavel gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi ada Anavel di dalam situ, itu bahaya banget. Kenapa? Brans, Fluffy, Anavel, bayangkan. Bisa one strike push di arah mid. Mereka cuma kehilangan Gusta, tapi mereka nggak kehilangan King, Lewis, dan juga Tekashi. Yap, dan ini lagi-lagi ada di Seigen kuncinya. Netherrealm yang membuyarkan kalkulasi. Dan juga Purify yang memang akhirnya bisa membuat dari RRQ Akira punya kesempatan melakukan fight back setelah inisiasi yang dilakukan pula oleh EVOS Glory. Tapi dengan hilangnya Brans dan juga Fluffy, ini apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang akan langsung di set up oleh pemain-pemain dari EVOS Glory? Karena kayaknya yang bisa megangin ke arah Lord ini bakal cuma ada Fluffy doang di depan. Tapi Dreams sepertinya positioningnya udah mulai ketahuan. Soccer Tamernya bisa pas gitu memang ya, kalau hero andalan tuh sulit ya. Pegangan ya. Pegangan dia hafal banget timingnya setiap detik ya. Unsur hero Tigreal ya tentu saja. Tapi sepertinya untuk Lordnya ini udah mulai diintip-intip nih sama King. Menginjak ke menit 21, jangan lupakan ini adalah Lord yang evolve dan ini adalah game dengan durasi terpanjang sama group stage hari ini ya. Iya, cukup panjang untuk kali ini, memasuki 21 menit. Kita bakal lihat di mana RRQ Akira dia nggak bisa juga mainin Dancing Lord. Dan jujur kalau ngomongin di saat Dancing Lord ini dimenangin oleh EVOS Glory, dia punya Cloudgun masalah di sana. Gak harus berdekatan, tapi gimana cipratan air matangnya itu berhasil menuju ke King. Splash damage-nya ya. Tapi kalau ngelihat dari EVOS Glory, selama perjalanan mereka sampai ada di MSC ini berat banget sih Bang Oji. Kalau aku lihatnya kayak menangnya juga menang yang bener-bener hard banget gitu loh. Dan terlihat di game kali ini dengan 21 menit, iya cukup sulit gitu loh untuk mereka. Cukup sulit untuk mereka dan ya itu aku harap ini mungkin pemanasan buat Anavel dan kawan-kawan, masih belum panas mesinnya. Seperti biasa, tapi mungkin di game kedua mereka udah mulai tahu celah yang apa yang mereka bisa dapetin dari RRQ Akira kemungkinan. Sedangkan RRQ Akira benar-benar tancap gas dari awal. Fluffy, lihat di depan sana, Curtain Cross sudah keluar, ini tandanya Brans gak akan menjadi kunci lagi. Dan ini akan menjadi bebas untuk Brans bisa masuk ke belakang. Inilah kuncinya Brans untuk bisa masuk ke arah belakang. Yap, dan berarti yang perlu dihindari dari Brans adalah Louisnya berarti ya. Untuk watch-nya yang cukup mengerikan dari tadi. Bahkan serangan kejut dengan flickernya juga ini berkali-kali membuat dari EVOS Glory mereka kaget. Dan akhirnya kali ini kita akan melihat di menit ke-22 goldnya pun imbang, killnya pun imbang. Papu Bos tapi tolong dia harus ambil dulu sih. Kasusnya takut kayak tadi. Yang beda cuma di turretnya aja sih. Ini jadi Purple Buff harus menjadi bensin utama buat Anavel ya. Diperlukan sekali. Tapi memang RRQ Akira sekarang yang menjadi pembeda adalah mereka lumayan ke distract. Lane jauhnya ini produksi Super Wave Minion dilakukan oleh EVOS Glory. 2 biji loh lane jauhnya. Iya. Atas bawah ya kan. Ini lane-lane yang nggak bisa mereka gapai dan sedangkan mereka fokus ke arah Kashi. Lihat Brans di depan sana, Curtain Curse telah keluar, informasi yang telah didapatkan dan RRQ Akira sekalipun dia nggak bisa instan terhadap Lord. Beda kasusnya kalau misalnya di situ ada Lunox, di situ ada Moskov. Pertukaran tadi 2 orang di atas, itu mereka bisa dapetin Lord. Yap, tapi rame banget di Brans sama Anavel di atas berdua. Oke, tapi lihat dengan respon yang dilakukan oleh seorang Gusta. Dapat soal platform defensif pun ke arah belakang dan Luis akhirnya sadar kalau dia bisa memberikan pressure dan blast buat Brans dengan adanya Western Crown. Berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi makanya Brans pede untuk bisa buka Blazing Duetnya karena
vengeance-nya tadi udah ke-trigger ya. Iya, betul sekali. Jadi dia cukup langsung bisa membuka Blazing Duetnya dengan Winter Crown yang sekarang efeknya dia udah tetap bisa melakukan ultimate ya, nggak cancel. Dan ini akan momentum. Tapi Fluffy di depan sana, Winter Crown berhasil menyelamatkan dirinya dan belum ada vision yang dibuka untuk dirinya karena masih ditahan dengan ada penalty zone. Akhirnya para pasukan dari tim Arki akhirnya mencoba untuk menabrak balik ke belakang. Anapel is coming, Gustala Table Soulblade berhasil dapatkan double kill. Looking for triple kill. Kita harus berterima kasih kepada seorang Klauku dengan damage flash yang diberikan. Dan Brans mencoba mencari Tekashi. Personal sekali nampaknya Tekashi terhadap seorang Brans dan Brans ingin membalas. Saya lihat tanpa adanya vengeance, Tekashi hanya bisa nganggo-nganggo saja membuat para pasukan dari tim EVOS Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia nggak punya high ground defender. Iya, ini berat banget. Apalagi tersisa 3 pemain saja dari RRQ Akira. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk di area top lane. Wall just for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ Akira tertangkap dua playernya dan bahkan hilang dengan blast dan drop Brad. Base yang terbuka sangat besar. Dan bahkan EVOS Glory berhasil memantapkan dirinya di game yang pertama. Untuk kali ini cukup panjang tapi pasti. Oke.